you! Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel kesayangan kalian. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Nun 2. Dirilis pada tanggal 8 September 2023 di Amerika Serikat, 6 September di Indonesia. Film ini disutradarai oleh Michael Caves dan mendapat rating 5,6/10 versi IMDb. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur cerita filmnya. Film berawal di Tarascon, Prancis pada tahun 1956. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak altar bernama Jacques. Dia disuruh oleh seorang pastor bernama Noirette untuk mengambil minuman anggur di ruangan bawah tanah. Setibanya dia di sana, dia merasakan ada sesuatu yang hadir tapi dia tidak tahu itu apa. Lalu, botol anggur yang ingin dia ambil tiba-tiba pecah. Jacques pun kembali dan melaporkan ke pastor Noirette kalau ada orang lain di dalam ruangan anggur. Sehingga mereka berdua pergi untuk memeriksanya. Mereka pergi mencari ke ruangan gereja, namun tidak ada apa-apa di sana. Sampai sang pastor melihat air yang ada di dalam wadah tiba-tiba mengering dan pada akhirnya pastor tewas terbakar disusul dengan kepergian seseorang dari gereja tersebut. Beberapa tahun kemudian, setelah Suster Irene berhasil mengusir Valak dari biara Santa Carta, kini dia bertugas menjadi biarawati dan hidup dengan damai di sebuah tempat baru. Dia berteman dengan seorang suster lain bernama Debra. Suster Debra dikenal sebagai suster yang susah diatur dan kerap menyusahkan pimpinan biara. Lalu terlihat pimpinan biara sedang bercerita mengenai kejadian seorang suster yang berhasil mengalahkan sosok iblis yang ada di biara Santa Carta dengan cara menyemburkan sosok itu dengan darah Kristus. Dan kita tahu kalau suster yang dia maksud adalah Suster Irene. Berpindah ke sebuah sekolah asrama di Prancis, kita akan melihat beberapa anak nakal yang sedang mengerjai kepala sekolahnya, yang biasa dipanggil Madame Laurent, dengan melepaskan kecoa ke kamarnya. Kita juga diperlihatkan dengan Maurice yang ternyata sekarang dia menjadi tukang kebun di sekolah itu. Di sana, Maurice berteman baik dengan seorang murid bernama Sophie. Sophie adalah anak dari seorang guru yang mengajar di sekolah ini. Maurice juga kerap membantu Sophie yang suka diganggu oleh para anak-anak nakal di sekolah itu. Selanjutnya, kita akan melihat seorang bocah pengantar paket yang sedang mengantarkan sebuah makanan ke tempat tinggal Maurice. Namun sesampainya di sana, dia malah melihat ada yang lagi kejang-kejang. Dan tiba-tiba Valak muncul kemudian membunuh anak itu. Di malam hari, Suster Irene mendapat mimpi tentang Maurice yang kerasukan oleh sosok Valak. Berita tentang kematian pastor yang terbakar tadi ternyata sampai ke Vatikan, dan pihak Vatikan akhirnya turun tangan untuk menangani kasusnya. Mereka pun meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pastor tersebut. Suster Irene awalnya menolak karena kejadian sebelumnya di film The Nun pertama sudah membuatnya kena mental. Namun pimpinan Vatikan berkata kalau tidak ada yang bisa mengalahkan Valak selain Suster Irene. Sehingga mau tak mau Suster Irene terpaksa menyetujui permintaan dari Vatikan. Keesokan harinya, Suster Irene berangkat ke Prancis. Tanpa dia ketahui, ternyata Suster Debra diam-diam mengikutinya. Di sini, Suster Irene sempat kesal karena jika pihak biara mengetahuinya, maka Suster Debra bisa saja dikeluarkan. Di sini, Suster Debra berkata kalau dia ingin melihat keajaiban dan kembali percaya pada imannya dengan cara mengikuti Suster Irene mengusir roh jahat. Karena sebelumnya dia pernah melihat seorang pastor yang merubah anggur menjadi darah Kristus. Dan hal itu agak sulit untuk dipercaya. Suster Irene pun menjawab, bagian terbaik dari iman kita akan terwujud jika kita mempercayainya.
dan Suster Irene menganggap kalau Debra ini belum siap. Biarawati yang lebih berpengalaman seperti di Santa Carta semuanya tewas ketika menghadapi Valak. Bahkan mereka sampai mengorbankan diri hanya untuk mengusir roh jahat ini. Akan tetapi Debra tetap keras kepala dan mau ikut dengan Suster Irene. Pindah ke lain tempat. Selesai perjalanan, Maurice datang ke kelas untuk memperbaiki lemari sambil memperhatikan ibunya Sophie yang sedang mengajar. Ibunya Sophie ini bernama Kate. Sophie sendiri didatangi oleh teman-teman yang suka mengganggunya. Mereka mengajak Sophie untuk memainkan permainan untuk memanggil iblis. Sophie diminta untuk melihat ke sebuah kaca patri, di mana ada gambar kambing di tengahnya. Ketika sinar matahari menembus ke kaca itu, tiba-tiba mata kambing di kaca berubah menjadi merah. Sophie diminta untuk fokus ke kambing itu, sementara anak-anak nakal tadi pergi meninggalkannya sendirian. Sophie yang ketakutan tiba-tiba melihat bayangan Valak. Namun untungnya ada Maurice yang langsung membukakan pintu. Lalu kita kembali ke Suster Irene. Kini dia telah tiba di Prancis dan langsung mengunjungi gereja tempat pastor tadi tewas terbakar, di mana Suster Irene dan Suster Debra mulai mencari petunjuk. Suster yang ada di gereja itu memberitahu kalau ada seorang saksi berupa anak kecil yang melihat kejadian tewasnya pastor kemarin, dan dia adalah Jacques. Suster Irene pun bertanya apakah ada orang lain lagi di gereja pada saat kejadian itu. Lalu suster itu kembali menjawab, ada seorang tukang tapi dia langsung pergi setelah kejadian itu terjadi, dan tukang itu bernama Maurice. Apakah tewasnya Pastor Noiret itu ada kaitannya dengan Valak yang merasuki tubuh Maurice? Dan akhirnya Irene berhasil bertemu dengan Maurice hanya untuk menyapanya dan memberikan hadiah berupa biji tomat. Karena Irene tahu, Maurice pernah bilang dia ingin membangun sebuah kebun. Suatu hari pada saat di asrama, Sophie melihat ada yang aneh pada Maurice yang selalu tubuhnya tiba-tiba mematung sendiri. Setelah itu, Sophie mendengar suara panggilan dari ibunya yang berasal dari lantai atas. Sophie pun pergi ke lantai atas untuk mengeceknya. Namun saat sampai di sana, ternyata dia tidak menemukan siapapun, dan malah dia bertemu dengan Valak. Di sisi lain Suster Irene, pada saat dia ingin check-in di hotel, Suster Irene tiba-tiba berpapasan dengan Jacques, dan dia segera menanyakan apa yang terjadi pada malam saat si Pastor Noiret terbunuh. Namun Jacques tidak mau membahasnya dan langsung pergi meninggalkan Irene. Ketika Suster Irene ingin mengejar Jacques, dia malah bertemu dengan Valak. Mendapatkan petunjuk tentang apa yang sedang dicari oleh si Valak ini. Kemudian dia kembali ke asrama. Madame Lauren mendengar ada suara dari arah kapel dan dia pun mengeceknya. Ternyata suara itu berasal dari Maurice yang sedang membenturkan kepalanya ke pintu. Setelah Maurice pergi, Madame Lauren mendengar ada suara anak kecil di dalam ruangan tersebut, dan dia pun segera mengeceknya ke dalam. Dan pada saat di dalam, Madame Lauren bertemu dengan roh anaknya yang sudah meninggal dunia. Dan anaknya pun langsung menyerang Madame Lauren sampai tewas. Kembali ke Suster Irene. Akhirnya dia sudah sadar di dalam hotel. Di sini dia mengetahui kalau Valak masih gentayangan dan dia berhasil memasuki tubuh Maurice. Ternyata si Valak juga yang merupakan dalang dari meninggalnya beberapa tokoh penting di gereja. Dan dia selalu berpindah-pindah tempat. Suster Irene juga mengetahui kalau Valak ini sedang mencari sesuatu, dan dia memanfaatkan tubuh Maurice, serta menjaga Maurice tetap hidup hanya untuk menemukan benda yang dia cari. Suster Debra kemudian memberikan sebuah kalung atau rosario milik Pastor Noiret yang sudah tewas terbakar. Debra berkata pada saat tadi Irene pingsan, Jacques datang dan memberikan kalung itu. Pada kalung itu, Suster Irene melihat ada sebuah simbol yang tidak asing lagi baginya. Tapi dia tidak bisa ingat untuk mencari tahu arti dari simbol itu.
Mereka pun berencana menemui teman Irene yang berada di penyimpanan arsip Katolik. Sementara di sekolah, Kate melihat pintu kapel terbuka, dan ketika mengecek ke dalam, dia terkejut melihat Madame Lauren yang sudah tewas. Lalu, Kate menemui Maurice untuk bertanya keberadaan Sophie yang dari tadi tak kelihatan. Maurice pun membantunya untuk mencari Sophie, tapi ternyata Sophie sedang bersembunyi. Setelah kematian Madame Lauren, Sophie menjadi ketakutan, dan dia merasa kalau ada yang aneh dengan sekolah mereka. Karena Madame Lauren sebelumnya tidak pernah memasuki kapel itu dan selalu menguncinya. Pasti ada sesuatu di dalam kapel yang membuat Madame Lauren sampai masuk ke sana. Setibanya di penyimpanan arsip Katolik, Irene langsung bertanya tentang simbol dari kalung milik Pastor Noiret. Kepala arsip itu berkata kalau itu adalah simbol keluarga Saint Lucy. Dan korban-korban yang sudah tewas termasuk Pastor Noiret adalah keturunan dari Saint Lucy. Mendengar kata Saint Lucy, Irene pun paham apa yang sedang dicari oleh Valak, yaitu mata dari Saint Lucy. Tapi mereka masih belum tahu apa tujuan Valak ingin mencari mata itu. Lalu di sini kepala arsip mempunyai teorinya sendiri. Dia berkata kalau Valak ini dulunya adalah seorang malaikat, tapi dia ditolak oleh Tuhan dan kekuatan sucinya diambil. Kemungkinan Valak ingin kekuatannya kembali. Mata Saint Lucy adalah benda yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika benda itu berada di tangan iblis, maka kekuatannya tidak bisa terbendung. Namun, jika benda itu berada di tangan Suster Irene, bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk mengusir iblis. Sama seperti ketika Suster Irene menggunakan darah Kristus untuk mengalahkan Valak di biara Santa Carta. Dengan cara inilah, Suster Irene bisa kembali mengirim Valak ke neraka. Kepala arsip juga berkata kalau mata itu sekarang berada di sebuah sekolah asrama, yang merupakan asrama yang sama di mana Sophie dan Maurice berada. Sementara di asrama, Maurice, Sophie, dan Kate sedang menikmati malam hari dengan berdansa bersama. Lalu, tiba-tiba Maurice terjatuh saat mereka berdansa, dan Kate melihat di lehernya terdapat tanda salib terbalik. Mereka langsung kabur dari ruangan itu dan berpapasan dengan Suster Irene. Dengan cepat, Suster Irene langsung meminta Sophie dan Kate untuk menjauh dari Maurice. Karena penyebab semua kejadian mengerikan itu sumbernya dari Maurice yang telah dirasuki oleh iblis Valak. Lalu tiba-tiba Valak kembali menguasai tubuh Maurice dan dia segera menuju ke tempat di mana mata Saint Lucy berada. Hello, sister. Suster Irene dan Suster Debra segera menghentikan Maurice dengan membuatnya pingsan. Setelah mereka mengikat Maurice, Irene, Debra, Sophie, dan Kate langsung pergi ke kapel untuk mencari keberadaan mata Saint Lucy. Kemudian Sophie teringat dengan mata kambing yang bersinar di kaca. Ketika mereka mencoba untuk menyinari mata kambing itu, sinarnya lantas memantul ke tempat di mana benda suci itu disimpan. Ketika sedang menggali tempat itu, tiba-tiba kambing yang ada di kaca tadi menghilang, dan Maurice juga telah lepas dari ikatannya. Lalu, di salah satu kamar asrama, seorang anak terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas kamarnya. Ternyata Suster Debra juga mendengar hal itu. Dan ketika dicek, ternyata suara itu berasal dari iblis berwujud kambing. Dengan cepat, Suster Debra langsung ke atas untuk menyelamatkan anak tersebut. Di dalam kamar, mereka mendapat banyak serangan dari si iblis. Di sisi lain, Suster Irene berhasil menemukan mata Saint Lucy. Mereka yang mendengar suara teriakan dari atas dan berniat ingin menyusul ke sana. Namun Maurice datang untuk merebut mata tersebut. Pada saat Maurice menyerang Irene, Sophie mengambil mata itu dan langsung kabur dari sana. Sementara Suster Debra dan anak-anak yang lain terus bersembunyi dari kejaran si kambing. Lalu di sana mereka menemukan ventilasi yang menuju ke ruangan lain. Dan ternyata ventilasi itu terhubung ke kamar Madame Lauren. Lalu tiba-tiba mereka pun kocar-kacir kabur dari sana.
Sophie bersembunyi di menara lonceng dan Maurice pun mengetahui keberadaannya. Sophie, it's me. Namun dengan kekuatan mata Saint Lucy, Sophie berhasil kabur. Kekuatan mata itu dan teriakan Valak membuat menara lonceng sekolah menjadi ambruk dan Sophie terjebak di atas sana. Maurice terus berusaha menangkap Sophie, tapi karena kayu tersebut sudah rapuh, akhirnya dia terjatuh. Sementara Suster Debra dan anak-anak masih sibuk kabur dari kejaran si kambing. Sophie pun berhasil turun dari sana dan bertemu dengan Irene, lalu tiba-tiba dikira sudah berhasil mengalahkan Valak, tapi ternyata Maurice bangkit lagi dan berhasil merebut mata itu serta mendapatkan kekuatannya kembali. Anak-anak yang lain sekarang bersama Kate. Mereka terus berlari untuk mencari tempat yang aman. Tapi lagi-lagi si kambing berhasil menemukan mereka. Dengan serudukan, kambing jantan iblis itu pun berusaha masuk ke dalam sana. Sementara Irene dan Debra kewalahan melawan Valak. Valak berhasil menangkap Irene dan membakarnya hidup-hidup. Tapi ajaibnya, Irene kebal terhadap api. Dan dari kejadian itu, Debra juga berhasil mendapatkan apa yang dia cari, yaitu sebuah keajaiban. Biarpun Valak sudah berhasil keluar dari tubuh Maurice, tapi dengan kekuatan barunya, Valak masih bisa mengendalikan tubuh Maurice. Lalu kebetulan tempat mereka yang sekarang adalah tempat penyimpanan anggur, dan karena kejadian tadi, banyak tong anggur yang bocor. Suster Irene pun mengajak Debra untuk berdoa bersama, dan mengubah air anggur itu menjadi darah Kristus, yang membuat Valak mabuk anggur sampai dia terbakar. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Valak, dan anak-anak yang lain juga berhasil selamat. Di sini, Maurice berencana akan tinggal bersama Sophie dan Kate di sekolah asrama itu. Kehidupan mereka pun kembali seperti semula. Namun, dari wajah Suster Irene, terlihat dia masih merasakan ada hal yang janggal ketika melihat Maurice. Lalu di scene terakhir, kita diperlihatkan Ed Warren dan Lauren yang menerima telepon dari pastor yang bernama Gordon, di mana pastor Gordon ingin meminta bantuan ke mereka. Dan film pun selesai. Oke Sobat YouTube, itulah alur cerita film The Nun 2. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. See you next video.